Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Rizky Davina dan teman saya Delia Syafitri Hidayat. Kami dari kelas 01 Saken 017. Kami dari Prodi S1 Akuntansi semester 1. Kami di sini akan mempresentasikan materi pertemuan 9 tentang keseimbangan pasar akibat pajak per unit dan pajak persentase. Untuk mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis oleh dosen pengampu Ibu Dr. Andes Eni Suryani, MPD. Untuk materi pertama, pajak per unit. Pajak merupakan bagian penerimaan pemerintah yang dibebankan kepada produsen dan konsumen. Dengan adanya pajak, maka harga jual produk akan meningkat sesuai dengan hukum permintaan. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Efek diberlakukannya pajak, yang pertama, menggeser kurva penawaran sejajar ke kiri atas untuk pajak per unit. Yang kedua, membentuk harga dan kuantitas keseimbangan pasar yang baru. Yang ketiga, terdapat sejumlah penerimaan pemerintah dari pajak. Yang keempat, terdapat sejumlah pengeluaran produsen dan konsumen menurun. Selanjutnya, tabel perubahan fungsi penawaran setelah pajak per unit. Rumus suplai sebelum pajak atau SO. Jika diketahui Q, maka rumusnya P sama dengan FQ. Jika diketahui P, maka rumusnya Q sama dengan FP. Untuk suplai setelah pajak atau ST, jika diketahui Q, maka rumusnya P sama dengan FQ plus T. Jika diketahui P, maka rumusnya Q sama dengan F dikali P dikurang T. Selanjutnya ada grafik keseimbangan pasar setelah pajak, berikut keterangannya. Selanjutnya ada tabel perhitungan pajak. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 50 dikurang 5Q dikurang Q kuadrat dan fungsi penawaran PS sama dengan 2Q plus 6. Untuk poin A ditanya hitung keseimbangan pasar. Untuk rumus keseimbangan pasar, PD sama dengan PS. Jadi 50 dikurang 5Q dikurang Q kuadrat sama dengan 2Q per 6. Kemudian kita pindah ruas ke kanan, jadi 0 sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 5Q plus 6 min 50. Selanjutnya, kemudian 0 sama dengan Q kuadrat plus 7Q min 44. Setelah ini kita faktorkan, kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya min 44 yang dijumlahkan hasilnya plus 7. Di sini kita dapat plus 11 dan min 4, jadi Q1 sama dengan min 11 dan Q2 sama dengan 4. Untuk Q1 di sini tidak memenuhi syarat karena negatif, sementara syaratnya harus positif. Jadi kita gunakan Q2, yaitu 4. Kemudian kita substitusikan ke salah satu fungsi. Di sini kita substitusikan ke fungsi penawaran. Jadi jika Q sama dengan 4, maka P sama dengan 2Q plus 6. Jadi P sama dengan 2 dikali 4 plus 6, hasilnya 14. Jadi keseimbangan pasaran didapat adalah 4,14. Untuk poin B, ditanya hitung keseimbangan pasar jika dikenai pajak sebesar 14 per unit terhadap barang yang dijual. Fungsi penawaran jika T sama dengan 14 dan PT sama dengan 2Q plus 20. Keseimbangan pasar setelah pajak D sama dengan ST. Untuk D di sini kita ambil dari fungsi permintaan. Untuk ST kita ambil dari sebelah sini, dari sini. Jadi 50 dikurang 5Q dikurang Q kuadrat sama dengan 2Q plus 20. Kemudian kita pindah ruas ke kanan. Jadi 0 sama dengan Q kuadrat plus 7Q min 30. Kemudian kita faktorkan lagi, kita cari berapa kali berapa yang hasilnya min 30 yang dijumlahkan hasilnya plus 7. Di sini kita gunakan plus 10 dan min 3. Jadi Q1 sama dengan min 10 dan Q2 sama dengan 3. Untuk Q1 di sini tidak memenuhi syarat karena hasilnya negatif. Kemudian kita gunakan Q2 yaitu 3. Selanjutnya kita faktorkan lagi ke salah satu fungsi. Jadi kita gunakan fungsi penawaran. Jadi jika Q sama dengan 3, maka P sama dengan 2Q plus 20. P sama dengan 2 dikali 3 plus 20. P sama dengan 26. Jadi keseimbangan pasar setelah dikenai pajak sebesar 14 per unit terhadap barang yang dijual adalah 3,6.
26. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Delia Syafitri. Kemudian materi yang kedua yaitu pajak persentase. Pajak persentase adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu di mana dasar pengenaannya adalah persentase. Efek dari pajak persentase ini mengakibatkan kurva penawaran setelah pajak persentase memiliki koefisien yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak persentase. Berikut ada tabel perubahan fungsi penawaran setelah pajak persentase. Untuk sebelum pajak atau SO, jika diketahui Q, maka rumusnya P sama dengan FQ. Kemudian jika diketahui P, maka rumusnya Q sama dengan FP. Kemudian ada setelah pajak SR. Untuk diketahui Q, ada dua rumus. Yang pertama yaitu P sama dengan FQ ditambah R dikali FQ. Dan rumus yang kedua yaitu PR sama dengan FQ dikali 1 ditambah R. Dan jika diketahui P, maka rumusnya yaitu QR sama dengan F dikali P dibagi 1 ditambah R. Next. Kemudian ada grafik keseimbangan pasar setelah pajak persentase. Untuk grafiknya bisa Anda lihat, untuk mencari besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, harus dicari terlebih dahulu nilai pajak per unit yang diterima oleh pemerintah. Pajak per unit didapat dengan menggunakan rumus T sama dengan PR dikurang PX, atau T sama dengan R dikali PX. Berikutnya ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan min 0,07Q ditambah 65, dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,08Q ditambah 50. Poin A, kita diminta untuk menentukan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sebelum pajak, kita menggunakan rumus PD sama dengan PS. Ya, kita masukkan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya, yaitu min 0,07Q ditambah 65 sama dengan 0,08Q ditambah 50. Hasilnya yaitu, kemudian kita pindahkan ruasnya sesuai variabel dan konstantanya, yaitu min 0,07Q dikurang 0,08Q sama dengan 50 dikurang 65. Hasilnya min 0,15Q sama dengan min 15. Kemudian Q sama dengan min 15 dibagi min 0,15, sehingga didapat hasilnya Q sama dengan 100. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai Q menggunakan salah satu fungsi. Di sini kita menggunakan fungsi penawaran. Jika Q sama dengan 100, maka P sama dengan 0,08Q ditambah 50. P sama dengan 0,8 dikali 100 ditambah 50. P sama dengan 8 ditambah 50, dan hasilnya P sama dengan 58. Sehingga dapat dihasilkan keseimbangan pasar yaitu 100,58. Kemudian untuk poin B, kita diminta untuk menentukan keseimbangan pasar jika terhadap barang yang dijual dikenakan pajak sebesar 10% atau 0,1. Penyelesaiannya yaitu kita ubah dulu fungsi penawarannya dengan rumus PR sama dengan FQ dikali 1 ditambah R, yaitu PR sama dengan 0,08Q ditambah 50 dikali 1 ditambah 0,1, sehingga didapat PR sama dengan 0,088Q ditambah 55. Kemudian kita akan mencari keseimbangan pasar setelah pajak. Rumusnya yaitu D sama dengan SR. D ini adalah fungsi permintaan dan SR ini adalah fungsi penawaran setelah pajak. Kemudian yaitu min 0,07Q ditambah 65 sama dengan 0,088Q ditambah 55. Kemudian kita pindahkan ruasnya sehingga min 0,07Q dikurang 0,088Q sama dengan 55 dikurang 65, dan hasilnya min 0,158Q sama dengan min 10. Kemudian Q sama dengan min 10 dibagi min 0,158, min 0,158Q sama dengan min 10. Kemudian Q sama dengan min 10 dibagi min 0,158, sehingga didapat Q sama dengan 63,3.
Selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai Q ini kepada salah satu fungsi. Di sini kita akan menggunakan fungsi permintaan. Jika Q sama dengan 63,3, maka P sama dengan min 0,07Q ditambah 65. P sama dengan min 0,07 dikali 63,3 ditambah 65. P sama dengan 4,43 ditambah 65, sehingga didapat P sama dengan 60,43. Dan hasilnya yaitu keseimbangan pasar jika terhadap barang yang dijual dikenakan pajak sebesar 10%, yaitu 63,3 dan 60,43. Next. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.